pelajaran bahasa Indonesia ya, jam pertama hari ini ya. Semoga kalian semangat ya mengawali hari dengan materi bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. KM-nya mana KM-nya? Coba KM-nya Pak Adi, tolong Pak Adi dipimpin doanya. Oke, baiklah, berdoa dimulai. Selesai, sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah berdoa kita absen dulu ya, biar ketahuan nih yang hadir dan yang tidak hadir. Fitri hadir. Bu, hadir. Depi. Hadir, Bu. Andi. Hadir. Warni. Hadir. Tati. Merawati. Ini ya. Hadir. Iya. Hadir. Hadir. Bu. Nah, alhamdulillah hari ini komplit ya. Kelas 91 hari ini hadir semua. Tapi waktu minggu kemarin ada yang nggak hadir nih. Fitri, kemana kemarin Fitri nggak masuk? Iya Bu, saya sakit Bu, flu. Ya, nanti kamu materi yang kemarin kan mungkin ketinggalan ya. Nanti tolong tanyakan ke Iya Bu, temannya ya. baik Bu. Kita sekarang lanjut ke materi teks tanggapan ya. Tapi sebelum kita mulai ke materi, tolong disiapkan dulu nih buku paketnya, terus alat tulisnya, buku tulisnya dirapikan, disiapkan di mejanya masing-masing, ya. Jangan sampai nanti lagi belajar minta izin, Bu, beli pulpen, atau Bu, saya ketinggalan buku. Nah, nggak ada ya. Jadi kalian harus fokus ke pelajaran. Jadi disiapkan dari sekarang alat tulisnya. Ya. Baik Bu. Jadi di sini materinya yang akan Ibu sampaikan itu tentang teks tanggapan, ya. Tapi sebelumnya Ibu ingin mengulas dulu nih materi yang sebelumnya. Materi yang minggu kemarin Ibu sudah sampaikan tentang unsur-unsur teks tanggapan. Coba sekarang Ibu mau tanya nih sama Adi. Adi, apa aja nih unsur-unsur teks tanggapan? Unsur teks tanggapan ada 4 poin Bu. Yang pertama, masalah yang dikritisi. Yang kedua, terdapat opini yang berupa pujian. Yang ketiga, kritikan dan saran. Dan yang terakhir, terdapatnya fakta Bu. Iya, betul. Ingat ya. Nah, Masih, jadi saya harap kalian juga belajar di rumah ya. Tidak hanya di sekolah gitu. Jadi kalian bisa mengingat pelajaran yang sudah diajarkan sebelumnya. Nah, lalu yang kedua nih, saya mau tanya juga nih ya dengan Winia. Winia ada Winia? Ada Bu. Iya Bu. Winia juga Ibu sudah bertanya ya. Iya. Tentang unsur-unsur teks tanggapan tadi yang sebutkan Adi, bisa diulang? Iya Ibu bisa. Yang itu jawabannya penggunaan arti, penggunaan kata tugas, penggunaan kalimat deskripsi, penggunaan kalimat penilaian. Iya. Ibu. Ya. Nah, jadi kita lanjut ke materi berikutnya ya. Sekarang Ibu akan sampaikan tujuan pembelajarannya dulu nih. Ya, tujuan pembelajarannya yang akan dituju itu melalui kegiatan membaca teks tanggapan dengan model pembelajaran based learning, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks tanggapan, ya. Nah, jadi nanti kalian diharapkan untuk mampu mengidentifikasi struktur teks tanggapan. Lalu yang kedua, dengan membaca teks tanggapan, kalian diharapkan mampu untuk menyusun aspek kebahasaan teks tanggapan. Lalu melalui diskusi kelompok, kalian itu mampu mengidentifikasi bagian-bagian struktur dan aspek kebahasaannya.
Lalu melalui diskusi kelompok kalian mampu menulis. Nah, untuk menulis itu nanti di pertemuan kedua ya. Jadi tujuannya itu hanya dua tadi. Kalian mampu mengidentifikasi struktur teks tanggapan dan aspek kebahasaannya dulu kali ini ya. Nah, lalu Ibu akan tampilkan di sini materi pembelajaran tentang teks tanggapan ya. Kalian simak. Sebentar ya. Siap, Ibu. Kalian tahu nggak sih tanggapan itu apa? Kira-kira tanggapan dengan komentar itu sama atau tidak? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama ya. Hanya saja dalam materi bahasa Indonesia, teks tanggapan itu lebih ke format teks gitu ya. Kalau komentar itu kita dengan bahasa yang bebas, tidak ada kajiannya mungkin gitu ya. Jadi kalian suka main sosmed juga kan? Seperti IG, Ya, Bu. Facebook ya. Nah, di situ juga ada komentar, ada komen. Mungkin kalian suka komen nih sama teman-temannya ya. Nah, di situ itu sama halnya dengan tanggapan, tapi di sini kaitannya dengan materi teks tanggapan itu berupa teks ya, lebih ke teks. Nah, di sini bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat. Nah, jadi kalian harus bisa bersemangat nih untuk mempelajari teks tanggapan biar kalian paham apa bedanya komentar secara umum atau teks tanggapan yang berupa saran, kritik, ujian yang lebih ke kaitannya dengan teks tanggapan tadi ya. Nah, jadi yang pertama di sini ada pengertian teks tanggapan. Coba disimak ya. Apa sih yang dimaksud dengan teks tanggapan? Teks tanggapan menurut KBBI adalah atau dapat diartikan sebagai suatu sambutan terhadap ucapan yang dapat berwujud kritik, komentar, dan lain sebagainya. Ya. Terus di sini ada lalu ada struktur. Oh, ciri-ciri dulu. Ciri-ciri teks tanggapan. Yang pertama di sini, tanggapan memiliki isi yang bersifat objektif. Yang kedua, tanggapan memiliki kaidah kebahasaan yang unik. Kaidah kebahasaan ini disampaikan secara jelas dan logis. Yang ketiga, teks tanggapan memiliki struktur teks yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada evaluasi, deskripsi, penegasan, ulang. Lalu berikutnya, nah di sini ada struktur teks tanggapan. Ya. Yang pertama evaluasi. Di sini evaluasi adalah bagian awal dari teks tanggapan yang berisi berbagai pertanyaan umum tentang isu atau permasalahan dari penulis. Lalu yang kedua, deskripsi, yaitu bagian dari teks tanggapan yang memuat inti pembahasan dari penulis. Yang ketiga, penegasan ulang, bagian terakhir atau penutup dari teks tanggapan. Nah, ini kajian yang pertama ya, struktur teks tanggapan. Sebelum melangkah ke bahasan berikutnya, ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, berarti saya yang bertanya ya. Boleh, Bu. Boleh. Coba, sekarang saya mau tanya sama tadi
sama Fitri deh. Fitri, Fitri apa, Bu? Iya. Fitri, tadi struktur tes tanggapan apa aja tuh? Coba sebutin. Dari tadi kelihatannya kamu fokus ke mana gitu. Apa ya, Bu? Tadi Ya. nggak ngeliat. Ih, kamu Maya nggak memperhatikan. Ya, Fitri. Nih Fitri, nih ibu bahas ulang ya. Struktur tes tanggapan, deskripsi, evaluasi, deskripsi, penegasan ulang, itu Bu bener nggak? Iya, itu makanya perhatikan kalau lagi jelasin ya. Iya. Ya. Fitri Nah, jadi Maaf ya Bu, nggak diulangi. anak nggak ulang nih struktur tes tanggapan. Yang pertama tadi ada Iya. evaluasi ya. Iya Bu, evaluasi. Deskripsi, penegasan ulang. Iya Bu. Jadi di sini sudah dijabarkan bagian evaluasi itu menceritakan atau bagian awal dari teks tanggapan yang berisi berbagai pernyataan umum. Apa sih maksudnya pernyataan umum? Pernyataan umum itu yang sekiranya semua orang itu tahu gitu ya tentang isu atau permasalahan dari penulis. Gitu. Umum Bu. Iya gitu. Jadi kalau kamu udah baca nih teksnya, kira-kira kamu sudah tahu apa sih yang dimaksud penulis gitu, permasalahan yang ditulis gitu ya. Terus deskripsi di sini bagian dari teks tanggapan yang memuat inti pembahasan dari penulis. Nah, deskripsi itu bagian dari teks yang memuat inti. Jadi inti pembahasannya nih ada di poin deskripsi gitu ya. Lalu yang ketiga, penegasan ulang. Jadi ditegaskan ulang bagian terakhir atau penutup dari teks tanggapan. Gitu. Jadi ditegaskan lagi setelah dari tadi yang evaluasi dan deskripsi, gitu ya. Nah, oh ya sebelumnya nanti akan ada tugas kelompok ya. Mungkin kelompoknya yang sudah dibuat minggu lalu, boleh nanti tugas yang hari ini sesuai dengan kelompok yang minggu lalu ya. Siap kan? Siap Bu. Siap, Bu. Ya. Baiklah. Nah, sekarang kita bisa melanjutkan ya ke pembahasan berikutnya ya. Iya Bu, baik Bu. Nah. Di sini selanjutnya ada aspek ada aspek kebahasaan teks tanggapan. Ya. Ada yang tahu sebelumnya nih, mungkin sudah pernah tahu apa aja sih yang ada di dalam teks, ada bahasan dalam teks tanggapan? Belum. Enggak Bu, suara Ibu enggak kedengeran Bu, ke belakang. Gitu ya. Kamu kalau yang tidak memperhatikan. Nah, jadi nanti baiknya tuh kalau ada ini ya minggu depan pembahasan teks tanggapan cari ibu terus yang suami jadi kalau aja kali ibu tanya udah Mbak ada yang tahu gitu ya. Nah baik ya belum sudah tahu nih ibu jelasin ada bahasa tanggapan. Yang pertama, penggunaan kalimat aktif ditanggapi dengan verba imbuhan kan atau verba tanpa imbuhan. Apa sih Bu maksudnya? Apa yang punya? Nah di sini ada contoh di sini ya. Nah contohnya ada kalimat boleh bersepeda sekolah. Nah, jadi itu dikatakan kalimat aktif. Siapa yang aktif? Boleh bersepeda ke sekolah.
Soleh berangkat sekolah ke aktif. Lalu yang berikutnya, yang kedua di sini ada ya. Nah, yang kedua aspek kebahasaan teks tanggapan di sini ada penggunaan kata tugas. Kata tugas adalah kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal, tetapi bukan berupa afiks atau imbuhan. Coba nih, ada yang tahu nggak nih gramatikal apa? Atau leksikal itu apa? Nah, belum ada yang tahu nih, berarti belum ada yang inisiatif untuk mencari ya. Padahal waktu kelas 7 ini atau kelas 8 ya, mata gramatika dan leksikal itu Ibu pernah bahas juga. Nah, mungkin kalian sudah lupa ya. Nah, Ibu kembali jelaskan di sini memiliki arti gramatikal. Gramatikal itu artinya makna yang ditumbuhkan setelah atau makna kata yang dihubungkan, yang ditimbulkan setelah dengan kalimat, gitu ya. Makna kata yang ditimbulkan setelah dihubungkan dengan kalimat. Nah, mungkin kalian bingung ya. Jadi makna katanya yang ditimbulkan setelah dihubungkan dengan kalimat. Contohnya nih, contohnya ada kata minum. Minuman, minum minuman, dan peminum itu adalah makna gramatikal karena di situ mempunyai kata yang sama tapi makna yang berbeda ya, makna gramatikalnya berbeda. Kalau minum itu artinya apa? Minum. Benda, Bu. Benda. Minum itu apa? Minum, kita minum gitu ya. Nah, kalau minuman berarti artinya apa? Benda, Bu. Bendanya. Kalau minum itu kita ya melakukan minum. Kalau minuman berarti di situ artinya jenis minuman. Kalau minuman itu artinya lebih ke terkesan apa ya, minum-minuman. Jadi seperti jenis juga sih sebetulnya ya. Terus ada peminum. Kalau peminum itu artinya apa? Peminum itu artinya orang yang meminum. Orangnya ya. Orang yang meminum. Ya, orang yang meminum, orang yang meminumnya gitu, peminum. Nah, itu merupakan contoh dari gramatikal ya. Makna kata yang ditimbulkan setelah dihubungkan dengan kalimat gitu. Terus di sini memiliki makna leksikal. Tidak memiliki makna leksikal. Artinya leksikal itu apa? Leksikal itu adalah makna yang sebenarnya, ya. Makna yang sebenarnya. Jadi sebaliknya dari tadi gramatikal. Nah, lanjut ke yang berikutnya. Ada yang nanyain nggak nih sampai sini? Enggak, Bu. Nggak ada ya. Nah, langsung ke poin yang ketiga dari aspek kebahasaan. Nah, yang ketiga di sini penggunaan kalimat deskripsi. Secara umum, kata deskripsi berarti gambaran. Akan tetapi, kata deskripsi juga memiliki makna uraian secara jelas dan terperinci. Nah, jadi deskripsi ini waktu kelas 7 udah belajar ya. Deskripsi itu artinya ya, menggambarkan. Betul, Devi masih ingat ya. Alhamdulillah ada yang masih ingat nih. Coba yang lain siapa yang masih ingat deskripsi itu apa? Cuma Devi nih.
Cuma Devi yang tahu ya, masih ingat ya Devi ya. Yang lainnya Iya, Bu. lagi bikin ya. Nah, jadi deskripsi itu secara umum berarti gambaran. Jadi deskripsi itu apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita dengar, dan apa yang pernah kita rasakan gitu. Jadi di sini makna uraian secara jelas dan terperinci. Lalu yang berikutnya ada di sini penggunaan penilaian atau kalimat penilaian ya. Ini ada yang lagi bengong nih. Siapa di kelas nih yang lagi bengong nih? Sama kayak gambar ini nih. Coba jangan bengong-bengong. Diperhatikan ya kalau Ibu lagi jelasin ya. Jangan sampai nanti ditanya kamu Iya, nggak Bu. paham. Ya. Nih kayak siapa nih yang lagi bengong-bengong. Kamu jangan fokus ke gambarnya ya. Fokus ke ini materinya. Yang poin 4, dalam aspek kebahasaan itu ada penggunaan kalimat penilaian. Penjabarannya di sini, kalimat yang berisi pernyataan 1 menit penilaian. lagi istirahat, Bu. Iya, Bu. Bentar atau Ibu belum selesai. Ini satu lagi ya. Nah, kalimat yang berisi pernyataan penilaian berupa itu atau tadi yang sudah Ibu sampaikan tentang struktur, teks tanggapan dan aspek kebahasaannya. Nah, lalu tadi sudah dibagi kelompok ya, dibagi kelompok Iya, Bu. sesuai dengan yang minggu lalu saja biar tidak habis waktunya. Ya. Iya, Bu. Ibu akan bagikan LKPD di sini ya. Nanti kalian berkelompok kerjakan tugasnya. Sebentar ya, Ibu beri tahu ke kalian mengenai LKPD-nya. Jadi lama ya, sebentar ya, Ibu bagikan LKPD-nya ya. Ya, ini betul Bu. Jadi dia nggak mau keluar di jendelanya ya. Jadi Ibu sampaikan saja di sini kalian nanti ya. Sampaikan aja, Bu. LKPD-nya ya. Kalian di sini ada teks. Iya, Bu. Kalian baca bersama-sama kelompok kalian. Ya, di sini petunjuk kerjanya. Peserta didik membaca teks tanggapan yang diberi oleh ibu guru. Lalu yang kedua, peserta didik mengidentifikasi struktur dan aspek kebahasaan teks tanggapan yang telah dibaca, ya. Lalu yang ketiga, menjawab terkait struktur dan aspek kebahasaan teks tanggapan yang dibaca. Nah, ini baru keluar Ibu share ya. Sebentar. Udah Nggak apa-apa, Ibu, udah dibacakan ini. Bacakan saja ya, Bu ya. Sudah selesai, Bu. Ya, Bu, dibacain aja, bacakan aja, Bu. Kendala sinyalnya di sini. Nah, Ibu tadi sudah bacakan petunjuk kerja. Yang pertama kalian nanti baca per kelompok ya, teks tanggapan yang Ibu beri. Lalu yang kedua, kalian mengidentifikasi strukturnya dan kebahasaannya. Nah, di sini ada teksnya. Di LKPD Ibu sudah ada teksnya. Kalian tinggal pahami dan baca judulnya tentang pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, lalu di sini nanti kalian uraikan teks berupa evaluasi. Nah, menurut kalian nih, di paragraf yang mana evaluasi gitu ya, struktur yang terdapat evaluasi itu di paragraf yang mana, terus yang deskripsi teks itu yang mana,
Terus paragraf penegasan ulangnya, uraiannya seperti apa gitu ya. Nah, itu untuk strukturnya. Untuk aspek kebahasaannya, yang Oke, tadi Bu, Ibu udah siap. bahas ya, kalian mencari penggunaan kalimat aktifnya yang mana, terus penggunaan kata tugas, penggunaan kalimat deskriptif, penggunaan kalimat penilaian. Nah, itu ya, udah paham ya tugasnya ya. Silahkan kalian sekarang kerjakan per kelompok LKPD-nya mulai dari sekarang, silahkan. Iya, Bu. Udah selesai ya? Udah selesai tugasnya? Udah. Baik, Bu. Nah, sekarang kalian kumpulkan LKPD-nya per kelompok. Oh iya, Ibu lupa. Sebelum dikumpulkan, dipresentasikan dulu deh, ya, per kelompok. Coba saya atau Ibu mau dari kelompok Tia dulu. Tia, tolong disimpulkan hasil telah kamu dengan kelompok mengenai struktur kebahasaan dan struktur aspek kebahasaan dan strukturnya. Silakan, Tia. Iya, Bu. Ya. Hasil dari berdiskusi dengan kelompok, hasilnya Ya, adalah terima kasih. sudah, Bu. Ya, kelompok Tia sudah bagus ya, dan kelompok yang lainnya juga sudah. Iya, Bu. Alhamdulillah kalian sudah paham ya, yang mana strukturnya, yang termasuk evaluasi, deskripsi, dan penegasan ulangnya itu sudah kalian paham, dan kebahasaannya itu ya. Nah, untuk berikutnya, sebelumnya nih, Ibu simpulkan dulu. Teks tanggapan, itu teks tanggapan berarti apa sih? Kita bisa menanggapi berupa saran, kritik, ujian, dan sanggahan. Ya, nanti itu di materi ya, kedua ya, di pertemuan kedua nanti kita lebih dalam ke sana. Jadi kalian nanti menyusun tanggapan berupa saran, kritik, dan ujian atau sanggahan, gitu ya. Nah, setelah ini Ibu mau juga, tadi kan tugas kelompok ya, tugas kelompok, tapi Ibu mau juga hasil individu nih. Jadi Ibu akan sempatkan untuk memberikan lembar evaluasi, ya, lembar evaluasinya Ibu bagikan. Silahkan kalian kumpulkan LKPD-nya, lalu lanjut dengan evaluasi per individu, ya. 5 menit aja sebentar, mungkin cukup ya. Nah, udah selesai? Evaluasinya? Sudah, Bu. Nah, sudah. Sudah, Bu. Sudah berarti LKPD sudah selesai, Sudah, Bu. evaluasi sudah selesai. Kalian nanti belajar tentang menulis teks tanggapan yang berupa saran, kritik, ujian, dan sanggahan minggu depan ya. Nah, untuk hari ini mungkin sudah 1 menit belum lagi, waktunya Bu, nih. istirahat, Bu. Sebentar lagi istirahat ya. Nah, jadi teks tanggapan tadi itu ya yang kita pelajari. Semoga kalian paham. Kalau memang belum ada yang paham atau kurang paham, boleh ditanyakan ke Ibu nanti di luar jam pelajaran ya. Terus untuk tugas-tugas kelompoknya tadi udah bagus. Kelompok Tia itu kasih jempol juga ya. Bagus. Nanti yang lain Ya, juga Bu. kelompoknya tidak itu bagus banget ya presentasinya. Ya, nanti kita lanjut ke minggu depan ya anak-anak ya, pelajaran bahasa Indonesia untuk kita menulis teks tanggapan yang berupa saran, kritik, dan sanggahan ya. Mungkin hari ini cukup dari Ibu ya. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan boleh di luar jam pelajaran Ibu kasih waktu untuk kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, beri tepuk tangan untuk Bu Neni. Bu Lucy, saya takut lupa ya. Ingatkan oleh Bu Lucy tentang pemakaian bahasa yang baku ya, tapi masih muncul kata tanyain gitu. Tuh hati-hati Bu Neni dengan siswa seperti tadi kamu tidak mendengarkan ya. Sebaiknya
menegur dengan kata-kata yang baik, jangan bengong-bengong ya. Ya, kata-kata seperti itu sebaiknya tidak muncul di dalam pembelajaran, bengong-bengong aja gitu ya. Itu kata-kata yang seperti itu sebaiknya tidak muncul dalam pembelajaran. Kemudian hati-hati waktu, Bu Nani harus bisa meruntutkan pembelajaran. Tadi ada beberapa yang terlupa. Oh iya, Ibu belum ini. Oh iya, Ibu belum ini, belum itu. Itu beberapa kali ulang. Jadi perhatikan keruntutan pembelajaran. Itu dari saya, Lucy, soalnya Terima kasih, Bu Tri, terima kasih. Ya, Bu Lucy ada. Halo, Bu Lucy. Lucy. Oh, sinyal ya. Sinyal, Bu. Sepertinya keluar, Bu, ya keluar. Ya, sudah. Ada, Bu. Oh, ada. Ada, Bu Lucy. Ada, tapi sinyal sepertinya nggak terdengar ya. Ya. Halo. Lucy, sepertinya tidak terdengar. Lanjut saja yang ketiga. Ketiga Pak Adi, Bu. Yang ketiga. Iya, lanjut Pak Adi. Ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang anak-anak. Kembali berjumpa dengan